Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aida. Di sini aku mau ngajak teman-teman semua buat belajar bareng tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kuy, belajar bareng? Oke, sebelum kita ke materinya, aku mau kasih clue, ini materi yang akan kita bahas. Aku mau kasih sebuah gambar. Nah, dimana teman-teman bisa jumpai ya, secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya bisa melalui media sosial atau di televisi mungkin. Nah, ini sebuah kegiatan apa ya kira-kira? Iya, ini sebuah kegiatan wawancara. Nah, sebelum kita lanjut, apa saja yang harus kita ketahui tentang kegiatan wawancara? Apa itu sih wawancara? Wawancara ialah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber, yaitu orang yang memberikan informasi. Nah, narasumber wawancara bentuknya sangat beragam. Misalnya wawancara dengan pedagang, pengusaha, psikolog, atau para ahli lainnya. Nah, di sini ada yang bilang wawancara dan ngobrol itu sama. Jelas beda ya teman-teman. Wawancara akan menjadi wawancara dan narasumber pasti akan menjadi narasumber. Tidak mungkin berkebalikan. Beda dengan ngobrol ya teman-teman. Kalau ngobrol, si peran wawancara pasti ada kalanya dia akan berpindah menjadi peran narasumber seperti itu. Oke, jadi sebelum kita melakukan sebuah kegiatan wawancara, pasti kita harus mengetahui dulu dong ya, apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kegiatan wawancara, dan apa saja larangan-larangan dan hambatan saat kita melakukan wawancara. Oke teman-teman, untuk materi kegiatan wawancara ini ada poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan. Ini ada wawancara, ada narasumber, ya kan, ada tema atau perihal, waktu atau kesempatan, tempat. Nah, dari poin-poin yang sudah ditampilkan di layar, menurut teman-teman ini termasuk bagian apa sih dalam kegiatan wawancara? Iya, ini termasuk unsur-unsur wawancara. Nah, di mana unsur-unsur ini harus teman-teman terapkan ketika kegiatan wawancara akan dilakukan. Nah, di mana pewawancara ini sebagai orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Adapun narasumber yaitu orang yang diwawancarai. Nah, dalam hal ini narasumber atau ilmuwan berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi. Adapun tema atau perihal. Nah, tema ini sangat berperan penting dalam kegiatan wawancara, teman-teman. Nah, dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatas dalam hal-hal yang dibicarakan. Oke, ada waktu atau kesempatan. Oke, tempat juga yang sekiranya mengkondisikan untuk melakukan kegiatan wawancara. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah melakukan wawancara. Apa aja sih langkah-langkahnya itu? Yang pertama ada menentukan topik. Sebelum melakukan sebuah wawancara, kita harus tahu nih teman-teman, apa sih topik yang akan kita bahas dengan narasumber kita, gitu kan. Nah, itu tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, pemerintah, dan kedisiplinan. Nah, jadi penentuan topik ini sangat dasar ya untuk melakukan kegiatan wawancara. Jadi memang harus diterapkan, memang harus dibuat sedemikian rupa. Oke, ada yang kedua, menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan nih teman-teman, barulah kita mencari narasumber yang dipilih. Narasumber harus merupakan sosok yang benar-benar menguasai bidangnya, menguasai dalam topik kita nih. Jadi siapa sih itu? Nah, dengan begitu informasi yang kita dapat akan akurat dan diakui kebenarannya. Oke, yang ketiga ada menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, dengan tujuan disusunnya pertanyaan untuk wawancara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan ya, pasti apa yang seharusnya kita tanyakan itu lupa. Di saat kita melakukan wawancara kita lupa. Seharusnya aku nanya ini nih, kok lupa ya gitu. Jadi kalau kita nyusun sedemikian rupa, informasi yang diperoleh pun akan sangat rinci dan sangat lengkap seperti itu. Oke, selanjutnya ada melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara ini ada etikanya teman-teman. Ada etikanya. Nanti aku bakal kasih etikanya setelah slide ini ya. Yang kelima, yang terakhir ada merangkum dan menyampaikan
wawancara. Jadi teman-teman nanti merangkum dalam bentuk teks yang mana bahasanya mudah dipahami ya dan tidak bertele-tele. Oke, selanjutnya. Nah, yuk kita simak beberapa etika wawancara. Di sini etika wawancara ada 7 poin teman-teman. 7 poin yang teman-teman harus memperhatikan, betul-betul memperhatikan karena akan berdampak juga berlangsungnya sebuah proses kegiatan wawancara jika etika ini tidak diterapkan. Oke. Ada yang mengucapkan salam dan perkenalkan diri. Ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak tiba-tiba langsung menanyakan sebuah pertanyaan kepada wawancara, tidak. Jadi kita salam dulu, memperkenalkan diri, tujuannya apa untuk melakukan sebuah wawancara ini dengan bahasa yang sopan juga, dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis. Nah, sistematis ini urut. Makanya tadi langkah-langkah untuk membuat suatu kegiatan wawancara ada mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan tanya. Jadi menyampaikan pertanyaan secara sistematis, tidak tiba-tiba kita nanyain tentang pendidikan. Pendidikan kamu gimana? Nah, tiba-tiba, oh ya pendidikan masa sekarang tuh medianya apa ya? Itu kan tidak logis ya teman-teman. Jadi secara terperinci, pendidikan kamu di mana? Pendidikan kamu dalam waktu itu medianya belajarnya apa? Jadi, oh ya kok untuk saat ini medianya beda ya dengan yang dulu gitu. Jadi tidak mak berunduh kamu nanya tentang pendidikan dia tiba-tiba nanya pendidikan media zaman sekarang. Itu kan padahal dia belum menanyakan pendidikan media zaman dulu seperti apa gitu kan teman-teman. Jadi harus menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Oke, fokus pada materi wawancara. Nah, jangan sampai melenceng. Kita ngomongin pendidikan, melenceng ke ngomongin masalah kesehatan. Itu berbeda ya. Jadi narasumbernya juga nanti bingung kalau kita padahal materinya pendidikan, orangnya ahli berpendidikan, kok tiba-tiba nanya tentang kesehatan, bagaimana itu ceritanya ya? Jadi, tidak menyudutkan narasumber. Nah, di sini maksud tidak menyudutkan narasumber yaitu membuat narasumber merasa tersinggung ya teman-teman. Oke, poin yang keenam, tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah. Dan mengadu domba ya, jangan sampai kita sebagai wawancara memang harus benar-benar menguasai etika wawancara. Kalau tidak memakai etika wawancara ini, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa ya. Mungkin ketika kita tidak menerapkan etika ini, ada kalanya narasumber pasti akan memberikan informasi yang sedikit. Yang ketujuh yaitu bersifat objektif dan simpatik. Nah, jadi teman-teman, poin 1-7 ini teman-teman harus perhatikan dan jangan sampai terlewatkan ya, karena kalau salah satu dari ini terlewatkan mungkin akan berdampak bagi teman-teman sendiri dalam melakukan sebuah kegiatan wawancara, entah itu tidak efektif, entah itu merasa kurang nyaman gitu ya, entah itu endingnya narasumber itu akan berikan sedikit penjelasan karena kitanya yang kurang profesional sebagai pewawancara. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah belajar bareng tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi kegiatan wawancara. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini bermanfaat dan semoga hari ini kalian semua indah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.